Yang pertama, modal itu dipengaruhi 3 faktor. Ya, 3 faktor. Yang pertama, pertanyaan dari Mas Akai berkomentar, modalnya berapa sih Kak? Gitu. Jadi memang banyak sekali yang komentar di VT atau di YouTube kami, tanya modalnya berapa dan jarang kami jawab. Yang pertama, saya mengira bahwa itu adalah subscriber baru atau sahabat Toko Mandiri Indonesia baru. Saya ucapkan selamat datang ya di platform atau di konten Toko Mandiri Indonesia. Ya, mudah-mudahan konten ini bisa menjadi edukasi untuk seluruh sahabat Toko Mandiri Indonesia yang pengen buka usaha minimarket. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, ketika ada pertanyaan begitu, kita jawab lewat komentar itu sulit sekali ya, karena ini modelnya besar ya. Ini bukan ketika kita buka UMKM atau kita buka toko jus buah atau kita buka kebab, kue Bandung atau apa yang kecil. Jadi ini modelnya memang besar sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Makanya tidak kami jawab karena yang pertama kami sudah sering menjelaskan tentang model minimarket gitu ya. Jadi yang pertama saya harapkan kepada sahabat Toko Mandiri Indonesia, ketika pengen ngerti Toko Mandiri Indonesia lebih jauh, scroll aja video yang lain. Kalau di TikTok, di YouTube, scroll aja video yang lain. Kalau mau serius belajar, kalau mau serius pengen ngerti dunia retail, dunia bisnis minimarket, silahkan berjelajah aja di konten atau di video-video kami ya. Semua video fokusnya edukasi, tidak ada video game, tidak ada video joget-joget ya. Semua videonya adalah sifatnya edukasi. Kami konsisten menjaga itu. Semua ada materinya begitu, atau hanya kadang video ucapan-ucapan hari besar begitu saja. Ya, karena kami fokus ya. Kami tidak mengincar followers yang besar atau view yang besar, tapi kami pengen punya komunitas, yang komunitas itu adalah orang-orang yang belajar tentang minimarket atau bisnis minimarket ya. Begitu ya, di video ini saya akan coba jelaskan modalnya berapa buka minimarket itu ya. Yang pertama, modal itu dipengaruhi 3 faktor ya. 3 faktor. Yang pertama adalah ukuran toko ya, atau ukuran tanahnya berapa, ukuran bangunannya berapa. Yang kedua adalah berapa modalnya. Yang ketiga adalah siapa kompetitornya. Faktornya ada ini 3 ya. Makanya jawabannya akan bukan bertele-tele, tapi akan detail, akan lengkap begitu. Karena ada faktornya seperti ini. Saya kasih contoh nih satu ya. Yang kemarin ada mitra datang ke kantor kami untuk sharing. Beliau punya ukuran, ini jalan raya, beliau punya ukuran muka 12 ya. Punya tanah begini, ini 12 meter. Terus ke belakangnya 14 meter. Ya, ini jalan 14 meter, 12 meter. Mau dibuka seperti apa? Yang pertama kita lihat ukurannya toko dulu. Ya, kalau ini semua mau dibuka minimarket, ya, semua minimarket loss, kita berdasarkan ukuran, ya, kita tidak melihat modal, tidak melihat kompetitor, loss ya. Berarti paling tidak ini nanti jalannya dibuat 4 meter, terus ukuran minimarketnya dibuat 10 meter, berarti 10 kali 12. Ini estimasinya ini di angka 500 sampai 600 juta. Ya, ini kalau loss dengan ukuran sekian. Kalau loss, ya. Ternyata misalkan Pak, modal saya 400 atau Pak, modal saya 300 sampai 400 jutaan. Bagaimana caranya? Kalau misalkan modalnya di ini tadi kan yang pertama ini ya, dibuat full itu antara 500 sampai 600. Tak catat di sini aja ya. Dibuat full itu 500 sampai 600. Kalau misalkan modal saya kok 300 sampai 100, entah 350-an misalkan, caranya gimana mensiasatinya? Yang pertama, jalannya sama 4 meter, jalannya sama, berarti di sini masih 10 kali 12 ya. Terus ini kita sekat, di sini kita sekat 3 meter untuk gudang ya, untuk gudang 3 meter. Berarti ini tinggal 9 meter kali 10 meter gitu ya. Jadi ini bisa 300 sampai 400 meter, 9 kali 10 begitu ya. Lihat modalnya berapa. Jadi 9 kali 10 ini nanti
sekatnya pakai partisi saja, sehingga ketika kita dapat tambahan modal ini kita bisa jebol. Terus penggunaan tambahan rak gitu ya. Lalu ketika kompetitornya siapa gitu, ketika di situ sudah ada kompetitor minimarket nasional, paling tidak ya kita harus hadir di antara 500 sampai 600 jutaan. Kita pakai semua gitu ya, kita pakai semua. Tetapi ketika tidak ada kompetitor ya kita bisa pakai di 9 kali 10 ya, 9 kali 10. Atau misalkan mau ini dibuat 4 meter, 4 meter berarti ini tinggal 8 kali 10. 4 meter 8 kali 10 ini di 300 jutaan ya, kalau tidak ada kompetitor minimarket nasional. Kalau ada kompetitor minimarket nasional paling tidak kita di 500 sampai 600 jutaan. Artinya perlunya sharing atau konsultasi adalah itu untuk mendapatkan formula yang pas begitu ya. Memang dalam bisnis tidak ada kebenaran yang sifatnya hakiki ya, semua sifatnya adalah kita pase piye begitu, enaknya gimana, yang pas gimana gitu. Dalam bisnis akan seperti itu. Makanya ketika ada modelnya berapa sih kak, nah kita repot untuk jawab di ketik ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran. Kalau misalkan mau detail ukurannya berapa, kan ini ukuran contoh saja ya. Yang kemarin saya ingat baru aja ada mitra kesini punya ukuran muka 12 ke belakang 14 ya, dan banyak sekali juga yang ukurannya masing-masing macam-macam ya. Jadi ukurannya bisa beda. Nanti setiap orang itu mempunyai ukuran toko yang berbeda-beda, mempunyai kekuatan modal yang berbeda-beda, mempunyai kompetitor juga yang berbeda-beda, sehingga perlunya sharing atau konsultasi itu adalah begitu ya. Makanya sahabat toko mandiri Indonesia, ketika misalkan mau sharing dengan admin kami, buat prolog dulu, sampaikan data-data ini. Saya punya ukuran sekian, modal saya estimasinya sekian. Kalau misalkan modal jangan dulu lah ya, karena ini kan privacy dulu ya. Misalnya ya saya punya ukuran sekian, jelasin sekitarnya ada apa, terus kompetitornya siapa, sharing begitu. Itu free dengan admin kami. Silahkan, kami membuka diri yang mau sharing, mau konsultasi dengan admin kami. Ada 3 nomor yang ada di WA, silahkan di WA jam dan hari kerja. Insya Allah kami akan memberikan jawaban yang Bapak Ibu inginkan tentang minimarket atau tentang bisnis minimarket. Begitu ya, mudah-mudahan videonya ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi motivasi kepada sahabat toko mandiri Indonesia. Nah, termasuk ketika misalkan saya presentasi di toko, saya tidak akan bilang modal apa adanya. Saya tetap rate-nya antara sekian sampai sekian. Kenapa? Untuk menjaga privasi. Ya, ini bisnis. Ya, jadi adanya media sosial, adanya kemudahan informasi, kita tetap menjaga etika bisnis yang ada. Ya, jadi tidak los-losan. Ini toko modelnya sekian, asetnya sekian, omsetnya sekian. Ya, kayak bisnisnya ditelanjangi begitu semua. Makanya kita tetap harus menjaga privasinya. Mana yang perlu kita bagikan, ilmu-ilmu daging-daging pengetahuan tentang minimarket semua saya bagikan, tapi untuk privasi yang seperti itu saya akan menjaga betul, karena itu sifatnya privasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.